Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sapitri dari IAIN Pontianak, Prodi PGMI semester 6 kelas A. Nah, di sini saya ingin sedikit bercerita tentang seorang nabi yang bernama Lut alaihissalam. Marilah kita dengarkan dengan sesakma. Assalamualaikum, salam pembuka bicara. Di sini saya ingin bercerita. Umat Nabi Lut telah binasa. Allah membutakan mata mereka. Sungai Jawi berkembang pesat. Banyak bangunan dan juga pejabat. Umat Nabi Lut jauh tersesat. Banyaklah sudah pengamal liwat. Sejarah telah tercatat. Umat Nabi Lut jauh tersesat. Mereka mengamalkan liwat hingga menerima azab yang dahsyat. Inilah kisah seorang nabi, Nabi Lut alaihissalam. Lut adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim. Lut ikut pindah ke Palestina bersama-sama Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Lut ditugaskan untuk berdakwah di negeri Sadum atau yang biasa kita sebut dengan kota Sodom. Penduduk di negeri Sodom sangat durhaka dan sangat bejat moralnya. Bangsa Sodom tidak menyetujui adanya perkawinan. Mereka menyukai laki-laki sesama lelakinya dan yang perempuan menyukai sesama perempuan. Inilah kebiasaan bejat yang disebut homoseks dan lesbian. Homoseks adalah laki-laki menyukai sesama laki-laki dan lesbian adalah perempuan menyukai sesama perempuan. Inilah kebiasaan bejat yang Jadi janganlah mengira homoseksual dan lesbian itu perilaku manusia yang modern. Ini sudah ada sejak dahulu kala dan sangat kuno. Bejat, mesum, dan sesat, lebih hina daripada binatang. Karena binatang saja hanya mau menggauli sesama lawan jenisnya. Di samping itu, kaum Sodom suka merampok dan menyamun. Mencegat orang di tengah jalan untuk diambil hartanya dan menculik para pemuda untuk diperkosa. Sungguh sangat. Nabi Lut memberikan nasihat yang baik kepada mereka, akan tetapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka malah mengejek-ngejek dan memaki-maki Nabi Lut. Jika mereka diingatkan adanya hari pembalasan dan azab dari Allah yang sangat pedih, mereka malah menentang Nabi Lut dengan berkata, "Hei Lut, datangkanlah siksaan Allah itu. Hai Lut, sekiranya kau orang yang benar." Itulah kata mereka. Lalu pada suatu hari ada 3 tamu lelaki datang ke rumah Nabi Lut. Ketiga lelaki itu wajahnya sangat tampan. Wajahnya tampan, putih, kulitnya berseri, kulitnya lembut. Dan adalah kebiasaan kaum Sodom untuk merampas dan merebut lelaki itu, dan merebut lelaki tampan dan perkasa untuk diperkosa.
Nabi Lut pun khawatir jika ketiga tamunya ini akan dicuri oleh kaum Sodom. Tidak beberapa lama kemudian, berbondong-bondonglah penduduk Sodom ke rumah Nabi Lut. Mereka berdiri di depan rumah Nabi Lut yang tertutup rapat. Mereka berteriak-teriak agar Nabi Lut menyerahkan ketiga tamunya. Nabi Lut heran sebab tidak seorang pun tahu tentang adanya tamu yang hadir di rumahnya. Tentu saja ada yang pengkhianat di dalam keluarganya. Lalu Nabi Lut berkata, "Hei kaumku, janganlah tamuku ini kau minta. Biarlah anak-anak perempuanku yang kuberikan." Lalu kaum Sodom berkata, "Hei Lut, engkau sudah tahu maksud kami. Kami tidak menyukai sesama perempuan. Kami hanya mengkehendaki laki-laki." Dengan sabar, Nabi Lut mencoba menyadarkan kaumnya bahwa tindakan itu tidak benar dan tindakan itu sangat tercela. Namun kaumnya tidak peduli pada perkataan Nabi Lut. Mereka tetap menuntut agar Nabi Lut menyerahkan tamunya. Di saat yang genting itu, ketiga pemuda tampan ini berkata kepada Nabi Lut. Mereka berkata, "Hai Lut, kami ini sebenarnya para malaikat yang diutus Tuhan. Tenangkanlah hatimu, mereka tidak akan membahayakan kamu. Jika hari sudah malam, keluarlah dari negeri ini bersama keluargamu. Ingat, janganlah sesekali kalian melihat ke belakang." Itu yang mereka katakan. Maka keluarlah Nabi Lut dengan sekeluarganya melalui pintu belakang. Hari menjelang pagi. Penduduk kota Sodom yang menunggu di depan rumah tak tahan lagi, tak sabar lagi. Mereka mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Mereka bersorak begitu melihat tiga pemuda tampan di rumah Nabi Lut. Tetapi maksud mereka untuk membawa ketiga pemuda itu tak lagi kesampaian. Tiba-tiba sepasang mata mereka tak dapat lagi melihat. Mereka diazab hingga menjadi buta matanya. Dan pagi-pagi sekali datanglah azab Allah itu ke negeri Sodom. Negeri Sodom ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat. Dan kaum durhaka itu dihujani batu yang sangat besar dan banyak sekali, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Nabi Lut bersama istri dan kedua anaknya mendengar gemuruh hancurnya negeri Sodom. Mereka terus berjalan tanpa berani menoleh ke belakang. Akan tetapi istri Nabi Lut tergerak hatinya untuk menoleh. Lalu istri Nabi Lut menoleh ke belakang, dan istri Nabi Lut mendadak berubah menjadi batu dan musnah bersama penduduk kota Sodom yang durhaka. Sesungguhnya wanita itulah yang mengkhianati keluarganya, memberitahukan perihal kedatangan tamu Nabi Lut kepada kaumnya. Demikianlah kisah kaum Nabi Lut yang menentang azab Allah. Semoga dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita dan khususnya bagi umat Islam untuk tidak berani menentang Allah. Engkau insan mulia, utusan Allah di dunia, menyeru kaum terlekah.
karena tertawan nafsu dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.